Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Kameranya masih pada ditutup ya. Yo, silakan kameranya dibuka. Baik, kita mulai saja pembelajaran ini ya. Sebelum kita belajar, Bapak akan tunjuk Muhammad Fahri untuk memimpin doa. Muhammad Fahri, silakan. Ya, Pak. Mari kita Mari teman-teman kita berdoa untuk menguatkan kelas ini. Berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Muhammad Fahri. Ya, Pak. Ya. Oke, masih ingat tugas yang minggu lalu, yel-yel? Coba Bapak ingin tahu nih yel-yel bab 2-nya. Yel-yel normanya. Coba ya. Rizky Aidil. Coba Rizky, yel-yel normanya gimana? Masih ingat? Sebentar, Pak. Silakan Rizky. Nggak apa-apa dibaca coba. Bentar. Saya, Pak. Iya, Desfitri coba. Normaku ada 4, rupa-rupa macamnya. Agama kesopanan, hukum kesusilaan. Selalu kupatuhi, oke, tak pernah aku langgar. Normaku ada 4, ku jaga erat-erat. Ya, bagus. Masih ingat ternyata. Yel-yel norma berikutnya. Coba Sabila. Sabila. Iya, Pak. Silakan Sabila. Ayo, yel-yel normanya yang semangat. Normaku taruh, Pak, taruh. Normaku ada 4, rupa-rupa macamnya. Agama kesopanan, hukum kesusilaan. Selalu ku patuhi, oke, tak pernah aku langgar. Normaku ada 4, ku jaga erat-erat. Iya, tepuk tangan buat Sabila. Coba Nadia. Nadia Alifa. Bagus. Iya, Ayo Nadia. Normaku ada 4, rupa-rupa macamnya. Agama kesopanan, hukum kesusilaan. Selalu ku patuhi, oke, tak pernah aku langgar. Normaku ada 4, ku jaga erat-erat. Ya, terima kasih Sudah, Nadia. Kairani sekarang. Iya, Pak. Normaku ada 4, rupa-rupa macamnya. Agama kesopanan,
Hukum kesusilaan selalu ku patuhi. Oke, tak pernah aku langgar. Normaku ada 4, ku jaga erat-erat. Sudah, Pak. Iya, tepuk tangan buat Khairani, bagus. Coba Revantio. Silakan Revantio. Ya, bentar Pak, bentar. Normaku ada 4, rupa-rupa macamnya. Agama kesopanan, hukum kesusilaan. Selalu ku patuhi, oke, tak pernah aku langgar. Normaku ada 4, ku jaga erat-erat. Iya, hafal, terima kasih. Kemudian siapa lagi ya? Muhammad Al-Fadel. Atau Rizky silakan, tadi nggak jadi. Silakan Rizky. Nggak apa-apa baca. Bentar, Pak. Ayo Rizky. Nggak apa-apa dibaca, Ki. Saya di tulisannya nggak ada, Pak. Wah, nggak. Kenapa nggak ada? Nggak ada, Pak. Atau yang lain? Silakan. Isna Saya, Fatimah. Pak. Oh, Noble. Kameranya dibuka, Noble. Gak bisa, Pak. Rusak kameranya. Error. Oh, nggak bisa, coba. Normaku ada 4, rupa-rupa macamnya. Agama kesopanan, hukuman susilaan. Selalu ku patuhi, oke, tak pernah aku langgar. Normaku ada 4, ku jaga erat-erat. Ya, terima kasih Noble. Coba sekarang Rafiki. Ya, Pak. Ya, Normaku ada 4, rupa-rupa macamnya. Agama kesopanan, hukum kesusilaan. Selalu ku patuhi, oke, tak pernah aku langgar. Normaku ada 4, ku jaga erat-erat. iya. Ada lagi yang ingin ini? Coba Nadira, silakan. Siapa yang mau? Rafiki? Ada lagi yang lain? Isna? Ayo. Baru 20 peserta yang bergabung ya. Ketua kelas siapa ya? Ketua kelasnya? Nadia, Pak. Saya, Pak. Oh, coba Nadia. Nadia udah ya tadi ya? Nadia udah, Pak, tadi. Oh, sudah. Oke, yang belum siapa nih? Silakan yang belum mau nyoba. Mau nyoba nggak? Oke, minggu lalu itu ada tugas? Ada tugas tidak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Sudah selesai belum? Saya masih kurang nyatetnya dong, Pak. Ada berapa soal yang Bapak kasih tugas itu? 5, Pak. Ada 5 soal, Pak. Bisa dibaca coba, Desfitri. 1. Jelaskan 3 manfaat menaati norma bagi diri sendiri. Jawab. Menciptakan suasana kehidupan yang rukun, tertib, dan tentram. Mengatur tingkah laku agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Membuat hidup menjadi lebih tenang. Nomor 2. Jelaskan 3 akibat pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat. Dikucilkan,
atau bahkan disingkirkan oleh anggota masyarakat, mendapat siksaan batin, mendapatkan hukum yang setimpal. 3. Apa pengertian keadilan? Jawab, keadilan adalah memperlakukan diri sendiri dan orang lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Nomor 4. Apa arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan? Jawab, hukum dapat digunakan untuk memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan telah melaksanakan dengan baik. Nomor 5. Sebutkan 2 contoh perilaku sesuai norma dalam kehidupan di sekolah. Mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar. Mematuhi tata tertib di sekolah, berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah. Sudah, Pak? Ya, terima kasih Des Fitri. Jawabannya bagus sekali ya. Saskia mungkin coba sekarang. Saskia. Iya, Pak. Ya. Jelaskan 3 manfaat menaati norma bagi sendiri. Menciptakan suasana kehidupan yang rukun, tertib, dan tentram. 2. Jelaskan 3 akibat pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat. Jawaban. Salah. Jelaskan 3 manfaat menaati norma bagi diri sendiri. Jawaban, menciptakan suasana kehidupan yang rukun, tertib, dan tentram. Mengatur tingkah kelaku agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Membuat hidup menjadi lebih tenang. 2. Jelaskan 3 akibat pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat. Dikucilkan atau bahkan disingkirkan oleh masyarakat. Mendapatkan siksaan batin. Mendapat hukuman yang setimpal. 3. Apa pengertian keadilan? Jawaban, keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya. 4. Apa arti hukum dalam mewujudkan keadilan? 4. Hukum adalah salah satu pilar penting dalam hidup bermasyarakat. 5. Sebutkan 2 contoh perilaku sesuai dalam kehidupan di sekolah. Jawaban, tidak membeda-bedakan teman, tidak melanggar aturan di sekolah. Ya, bagus ya. Jawabannya sangat baik. Coba Royan. Saya belum, Pak. Apa? Belum? Saya belum. Belum selesai? Iya, Pak, belum. Kenapa belum? Hah? Kok belum? Ya belum selesai itu catatannya. Oh. Nanti diselesaikan ya. Iya, Pak. Oke. Ada lagi yang lain mau nyoba? Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Saya. Noble. Ya. Ya, silakan. 1. Jelaskan 3 manfaat menaati norma bagi diri sendiri. Membuat kita lebih menjaga akan ketertiban diri sendiri, membuat kita tidak ada dalam kesalahan di kehidupan, kita akan jadi orang yang teladan. 2. Jelaskan 3 akibat pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat. Kita akan selalu ada dalam masalah, tidak tertib, kita tidak akan dipercaya. 3. Apa pengertian keadilan? Apa pengertian keadilan? Memberikan sesuatu kepada orang yang berhak membutuhkan. 4. Apa arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan? Hukum dapat digunakan untuk memastikan bahwa semua peraturan undang-undang telah dilaksanakan dengan baik. 5. Berikan 2 contoh perilaku norma kehidupan sekolah. Saling menghormati teman yang berbeda agama, jujur saat melakukan tes di sekolah. Sudah, Pak? Ya. Bagus sekali jawabannya. Noble. Yang lain ada lagi? Saya, Pak. Ya, Rizky. 1.
3 manfaat menaati norma bagi diri sendiri. Membuat hidup lebih tenang, membuat pergaulan menjadi lebih rukun, bisa menjaga tingkah laku kita. 3 akibat pelanggaran norma bagi masyarakat. Dikucilkan dari masyarakat, mendapat celaan dari masyarakat, mendapat hinaan dari masyarakat. Nomor 3, apa arti keadilan? Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. 4. Arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan. Hukum dapat digunakan untuk memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan telah terlaksana dengan baik dan juga memastikan bahwa semua kalangan telah melakukan hak dan kewajibannya dengan baik pada proporsi masing-masing. 5. 2 contoh perilaku sesuai norma dalam kehidupan di sekolah. Mematuhi tata tertib sekolah, berdoa sesudah dan sebelum melakukan kegiatan belajar. Oke, terima kasih. Ya, oke. Sudah bagus ya jawabannya. Ada lagi yang mau nyoba? Cukup? Oke. Kalau cukup kita akan Bapak akan share screen ya. Bisa terlihat nggak? Bisa terlihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya. Oke. Jelas nggak gambarnya? Di saya belum kelihatan, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Bentar. Jelas, Pak. Jelas sudah? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kita langsung. Bapak akan ulang kembali ya, sedikit menambahkan mengenai pengertian norma agama, kesopanan, kesusilaan, norma hukum, dan norma kebiasaan, adat istiadat, peraturan dalam masyarakat, dan arti penting hukum. Jadi, norma, nah ini adalah salah satu konsep ya yang mengandung norma ya. Norma ini bisa dikatakan sebagai aturan, kemudian norma juga bisa disebut dengan petunjuk atau larangan dan sanksi ya. Kemudian ketertiban dalam masyarakat. Jadi norma ini hadir di tengah-tengah kita ya, sebagai masyarakat, sebagai manusia, tentunya harus bisa menerapkan norma yang ada ya, seperti norma agama, norma hukum, kesopanan, dan norma kesusilaan. Pada hakikatnya norma ini aturan atau peraturan yang isinya adalah perintah dan larangan ya. Norma ini tidak hanya ada di masyarakat, tentunya kita sebagai manusia ya, kita sebagai manusia makhluk hidup ya yang memiliki pikiran, perilaku harus sesuai dengan norma ya. Ketika kita berada di rumah atau di lingkungan keluarga, yang harus kita patuhi adalah kedua orang tua. Apabila kalian bisa mematuhi peraturan yang diberikan oleh orang tua, artinya kalian bisa menerapkan norma di lingkungan keluarga ya. Nah, norma ini adalah patokan atau petunjuk atau pedoman ya. Untuk siapa? Untuk kita sebagai manusia, bukan untuk hewan ya. Norma ini adalah untuk manusia, untuk perilaku manusia. Setiap manusia jangan sampai melanggar atau tidak mematuhi norma ini. Karena nanti akan ada sanksi atau hukuman yang diberikan ya, karena norma ini sudah disepakati ya. Contohnya kalau kalian tidak menerapkan norma di lingkungan keluarga, kira-kira seperti apa?
Pernah nggak kalian melanggar norma di lingkungan keluarga, Bapak tanya? Pernah nggak? Ada nggak yang melanggar aturan keluarga? Kita semua pasti pernah melakukannya ya, pelanggaran atau tidak mematuhi norma di lingkungan keluarga. Tentunya siapa yang akan marah? Yang akan marah itu adalah kedua orang tua kita. Orang tua kita pasti akan marah dan akan memberikan sanksi. Misalnya dikurangi uang jajannya gara-gara kalian tidak mematuhi perintah orang tua. Nah, di situ norma ini adalah aturan atau perintah isinya ya, yang sudah disepakati baik di masyarakat ataupun di negara kita. Ya. Nah, ini jenis-jenis norma yang kemarin sudah Bapak bahas. Ada norma agama. Norma agama itu artinya apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Norma agama itu apa sih artinya? Ada yang bisa menjelaskan pengertian norma agama? Halo? Masih ingat nggak norma agama? Norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, Pak. Oke, betul sekali ya. Norma agama ini sumbernya dari mana? Dari setiap kitab suci. Ya. Jadi setiap agama manapun ya, baik itu agama Islam, agama Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, semua mempunyai kitab suci ya, dan kitab suci itu adalah salah satu petunjuk yang harus dijalankan oleh setiap agama yang diyakini oleh setiap manusia ya. Di sini misalnya umat rata-rata semua Islam ya, artinya semua umat Islam harus menjalankan agama sesuai agama dan mematuhi perintah dan larangan sesuai agamanya ya. Seperti apa? Banyak contohnya ya, menjalankan ibadah, berbuat baik, tidak berbohong dan sebagainya. Nah, itu contoh dari norma agama. Kemudian ada norma kesusilaan ya. Norma kesusilaan ini adalah norma yang mengatur perilaku manusia yang berasal dari hati sanubari. Yang memiliki hati sanubari itu adalah manusia. Apabila manusia tersebut menjalankan sesuai dengan hati sanubarinya, artinya sesuai dengan perbuatan yang baik, maka dia akan mendapatkan respon yang baik. Tetapi kalau sebaliknya, apabila dia tidak menjalankan sesuai dengan norma kesusilaan, maka artinya dia sudah melanggar. Ya. Kemudian norma kesopanan. Norma kesopanan apa artinya? Norma yang mengatur tingkah laku manusia, ya, yang sesuai dengan kebiasaan manusia. Ya. Sumbernya dari mana norma kesopanan? Dari adat istiadat atau kebiasaan seseorang, kebiasaan kita ya. Nah, kesopanan ya yang dilakukan adalah sesuai dengan perilaku yang baik ya, menghormati siapapun, menjalankan berperilaku baik, sopan santun dan sebagainya. Kemudian norma hukum. Norma hukum itu adalah norma yang dibuat oleh pemerintah atau negara dan ini sifatnya memaksa kalau norma hukum. Nah, norma hukum ini sumbernya adalah dari pemerintah atau dari negara kita. Ya, kita akan melihat. Nah, ini bagi norma agama yang mematuhi akan mendapatkan pahala ya, dan tidak mematuhi akan mendapatkan dosa. Contohnya di sini berbuat sembahyang ya atau ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing ya. Kemudian norma kesusilaan di sini merupakan aturan hidup atau kaidah yang menuntun tingkah laku manusia tadi ya, dari hati sanubari atau hati nurani kita ya.
Nah, ini contoh perbuatan yang melanggarnya ya. Perbuatan yang melanggar norma. Nah, ini tidak baik ya, tidak boleh dilakukan. Karena ini contoh yang tidak baik, contoh pelanggaran. Kemudian norma kesopanan tadi ya. Norma kesopanan ini adalah hal sesuatu yang biasa dilakukan oleh masyarakat ya. Contohnya ketika bertamu ya, mengucapkan salam, mengetuk pintu, kemudian berperilaku sopan santun, berbicara baik ya, dan sebagainya. Kemudian norma hukum adalah aturan atau yang mengatur tingkah laku manusia yang dibuat oleh negara ya. Isinya adalah mengikat. Bagi siapa saja yang melanggar norma hukum, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman penjara. Tergantung hukumannya ya. Apabila dia melakukan hal-hal yang berat, jahat, artinya dia melakukan perbuatan yang jahat atau perbuatan yang tidak sesuai dengan perilakunya, maka akan dikenakan ada hukuman penjara, ada hukuman mati ya, dan hukuman lainnya. Dan tentunya di setiap negara ini berbeda-beda. Nah, ini contohnya ya, pelanggaran-pelanggaran dari norma hukum yang sudah bertentangan. Jadi setiap orang yang melakukan pelanggaran norma hukum ini akan berkaitan dengan norma kesusilaan ya, saling berkaitan ya. Nah, ini razia contohnya tidak sesuai bagi seorang yang melanggar, maka akan dikenakan undang-undang tentang lalu lintas. Kemudian sikap tidak terpuji yang dilakukan oleh para pelajar juga itu sangat bertentangan dengan norma hukum ya. Norma hukum ini sumbernya yaitu dari pemerintah dan tertulis ya. Kemudian biasanya dituangkan dalam bentuk aturan yang tertulis, namanya disebut dengan undang-undang ya, atau perundang-undangan. Nah, kemudian ini tambahan ya, kebiasaan. Kenapa Bapak akan jelaskan kebiasaan? Karena di sini setiap perilaku manusia yang selalu melaksanakan perilaku yang biasa dia lakukan. Kan ada yang biasanya mungkin selalu berkata kasar, kebiasaan orang yang tidak sesuai dengan perilaku yang sudah aturannya ya. Ada kebiasaan buruk dan ada kebiasaan tidak buruk lah ya, seperti itu. Setiap orang yang menjalankan kebiasaan buruk pasti dia kesananya terus-terusan akan melaksanakan hal-hal yang buruk. Tapi sebaliknya, kalau dia sudah terbiasa menjalankan kehidupannya yang baik-baik ya, menjalankan sesuai dengan aturan, maka dia akan terbiasa ya. Kalau orang malas biasa nantinya akan terbiasa malas ya. Kalau orang yang rajin sudah terbiasa bangun malam, belajar, nah itu akan terbiasa. Jadi itu yang disebut kebiasaan ya. Ada yang kebiasaannya menjalankan kegiatan ibadah kebudayaan, adat istiadat misalkan. Ya. Kan di Indonesia kan kaya akan budaya atau hal-hal yang dilakukan di masyarakat, misalnya di sini kerja bakti. Ini kebiasaan yang baik ya. Mungkin di lingkungan kalian sering melaksanakan kerja bakti. Bagi orang yang menjalankannya, yang mengikutinya, maka dia akan dekat dengan orang tetangga atau sahabat-sahabat lainnya. Karena dia sudah terbiasa. Ini adalah perbuatan kerjasama ya, yang dilakukan di lingkungan sekitar kita. Bagi yang tidak mengikutinya, sudah biasa. Dia tidak pernah ikut kerja bakti, misalkan. Oh, dia nggak pernah ikut kerja bakti nih, ideal. Jadi tetangganya malas mau deketin dia karena dia nggak pernah gabung kerja bakti bareng-bareng. Nah, ya. Jadi setiap lingkungan kita misalkan selalu menjalankan hal-hal yang seperti ini, kita harus ikuti ya. Jangan sampai kita nggak mengikutinya. Karena nanti kalian yang akan menerima ininya entah itu dijauhi oleh tetangga, ya, teman dan sebagainya. Nah, contohnya kalau di Jawa ya, di Jawa itu ada kebiasaan di Mentawai, Di Mentawai ini
sudah terbiasa membagikan daging, ya. Nah, kemudian daging itu selalu dibagi-bagikan ketika ada orang yang sedang membangun rumah dari kayu atau tiang kayu yang bisa diangkat tuh kalau di Mentawai. Ya, rumahnya bisa diangkat ya. Kemudian menurut mereka itu adalah makan dagingnya itu harus sendiri, kepercayaan mereka. Nah, itu yang namanya kebiasaan. Atau ada lagi contoh di mana ya, di Jawa ya, sungkeman. Sungkeman itu adalah maaf-maafan ya. Sungkeman. Mungkin kita sering menjalankan ini setiap hari raya ya. Kenapa sungkeman? Karena ini adalah salah satu untuk memutuskan masalah. Kalau kalian selalu bermaaf-maafan ya, atau bermusyawarah atau bertamu kepada tempat saudara, itu namanya sungkeman. Yuk kita sungkeman atau sawala namanya kalau di Jawa. Nah, itu namanya contoh dari perilaku kebiasaan. Dan ini berkaitan dengan norma. Ya. Kalau kamu sudah terbiasa nggak pernah sungkeman, nggak pernah maaf-maafan dengan saudara. Padahal punya saudara jauh misalkan, ya. Tapi kamu nggak pernah ikut. Oh, si itu nggak pernah ikut. Kenapa sih nggak ikut? Keluarga dia memang begitu, nggak pernah ikut. Nah, akhirnya kan akan ada timbul rasa biarin aja, nggak usah dideketin gitu. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi itu akan termasuk ke dalam norma termasuk ke dalam norma kesopanan kesusilaan ya. Maka kita akan dicemooh, ya akan dijauhi oleh teman dekat atau saudara. Ini kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan dengan keempat norma tadi. Bisa dipahami anak-anak semua? Paham nggak maksudnya? Halo? Iya, Pak. Iya, Paham Pak. ya? Oke. Nah, kemudian ada lagi adat istiadat. Nah, di sini di kelas 7C mungkin adatnya ada yang Jawa, ada yang Batak, ada yang Betawi dan sebagainya. Nah, kebiasaan adat itu biasanya akan berakar turun temurun, ya. Karena dari nenek moyangnya begini itu harus diikutin katanya. Ada nggak di lingkungan kalian yang suka menjalankan kegiatan adat? Ada nggak? Ada, Pak. Contohnya apa coba kegiatan adatnya? Contohnya apa? Nah, ini contohnya ya kegiatan adat. Kalau di Bali ya, di Bali itu biasa dilakukan ritual ngaben ya. Ini kalau bagi keluarga yang tidak menjalankan ritual ini mungkin dia akan dikucilkan, dijauhi ya. Karena dia tidak melaksanakan. Kemudian tidak hanya ini, ada lagi ya. Di Jawa, di Solo. Ini namanya grebek sekaten ya. Grebek sekaten ini padahal ini adalah syukuran di mana hasil panen misalkan ya. Hasil ladang petani ya atau masyarakat, mereka kemudian mengadakan syukuran yaitu dengan membuat hasil taninya dibuat seperti itu ya, dibuat seperti segitiga besar ya, dan diangkat diiring-iring ya keliling kampung misalkan, kemudian dibagi-bagikan nantinya. Nah, ini adalah salah satu pelestarian budaya adat ya, adat istiadat. Ada yang pernah melihat seperti ini anak-anak semua? Mungkin kalian ada yang berasal dari Solo. Pernah nggak melihat seperti ini? Ya. Kalau di Jakarta apa kira-kira? Kalau di Jakarta apa adat biasanya? Ada yang tahu? Hah? Palang pintu. Nah, iya. Ya, palang pintu. Biasanya kalau ada acara nikahan ya, palang pintu tuh biasanya juga seperti orang silat ya gitu ya. Nah, kemudian dia ada yang melakukan, ada juga yang enggak. Ya. Biasanya kalau yang Betawinya kental, dia pasti pakai adat itu palang pintu. Seperti orang yang
ingin berantem ya, seperti silat gitu ya, palang pintu. Nah itu ya. Kemudian ini ada tambahan lagi pengertian hukum ya. Hukum tadi sudah Bapak jelaskan. Hukum ini adalah dibuat oleh pemerintah atau negara. Isinya larangan dan bersifat memaksa. Bagi siapa saja yang melanggar hukum akan diberikan sanksi atau hukuman ya yang tegas dan akan disidang ya. Kalau kita kena kasus, kita akan dibawa ke pengadilan. Apakah di sini kita sudah terbukti bersalah atau tidak? Nah, ya. Maka hakim akan memutuskan ya. Dan aparat kepolisian adalah lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai penerapan sifat daripada masyarakat yang terkena hukuman. Ya. Ditelusuri apakah dia bersalah atau tidak, nanti disidang di sini ya. Nah, ini hukum ini ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik itu artinya hukum yang mengatur hubungan antar negara dan alat-alat pelengkap. Hukum publik itu untuk hubungan antara masyarakat dan anggota-anggota dewan yang lainnya ya. Kemudian dibuatkan secara tertulis hukum itu ya. Hukum kan ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis disebut kitab undang-undang. Nah, ini yang ditulis ya. Dibuatkan buku ya, mulai dari hukum apa saja di sini ya, namanya hukum publik ya. Nah, kalau hukum privat ini adalah hukum yang mengatur antara seseorang dengan orang lainnya ya, yang meliputi hukum perdata. Contohnya seperti tujuan ditetapkan hukum ini untuk ketertiban. Kalau hukum privat ini adalah biasanya untuk warisan, tentang warisan ya. Nanti kelas 9 kayaknya kita akan membahas lebih detail lagi. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Oke. Nah, kemudian kekuasaan kehakiman ya. Kekuasaan hakim di sini, hakim itu adalah orang yang mengadili ya. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Jadi ada MA, ada MK ya. Ini adalah badan peradilan ya, mengenai peradilan umum, agama, militer. Peradilan umum ini untuk masyarakat. Biasanya akan mengenai masalah tentang apa saja yang dilakukan oleh masyarakat, namanya peradilan umum. Kalau peradilan agama hanya untuk pengadilan misalkan pernikahan ya. Kemudian peradilan militer tentang kemiliteran ya, tentara, polisi dan sebagainya. Kemudian peradilan tata usaha negara ini hanya untuk mengadili bagi lembaga-lembaga negara saja ya. Jadi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ini adalah badan peradilan yang mengadili pengadilan umum, agama, militer, dan lembaga-lembaga negara atau tata usaha negara. Nah, ini gedungnya ya. Mungkin kalian pernah melihat kalau kalian ke Jakarta Pusat ya. Ada Mahkamah Agung. Ini gedungnya seperti ini. Mahkamah Konstitusi. Nah, gedungnya tinggi-tinggi ya. Tiangnya Mahkamah Konstitusi itu. Pernah ke sini nggak kalian? Ya, silakan kalian nanti ke Nggak pernah. Jakarta Pusat tempatnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan semuanya? Nah, sekarang kita akan mencoba menjawab pertanyaan ini ya. Silakan dibaca, dijawab. Kira-kira yang mana jawabannya? C, Pak. C. C, Pak. C. Pak, C. Saya, Pak. C, Pak. Bentar. Siap-siap baca nih ya.
Peraturan hidup yang berasal dari Tuhan disebut norma. Agama. Agama. Agama ya. Kenapa Iya, agama? Karena di sini kata kuncinya berasal dari Tuhan, ya. Yang berkaitan dengan Tuhan Sang Pencipta berarti tentang keyakinan, yaitu agama. Oke. Jawabannya adalah C, betul. Sebentar, ini Oke, soal nomor 2. Silakan dibaca. D, Pak. D, Pak. D. Ya. D, Pak. Kesopanan. Ya. Kesopanan. Kenapa di sini? Kata kuncinya adalah yang berkaitan dengan perilaku. Jangan meludah. Nah, ini adalah perilaku yang tidak baik. Artinya di sini masuk ke dalam kategori kesopanan, ya. Berkaitan dengan perilaku. Jawaban Anda benar. Jawabannya benar. Nomor 3. Norma yang sanksinya berupa rasa menyesal. B, Pak. B. Apa? B, Pak. B. B. D. B, Pak. Coba. B apa D? B. 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 Ini. B, Pak. Hukum atau kesopanan? Hukum. B. Siapa? Pak. Siapa yang jawab hukum? Saya, Pak. Hukum Saya, ya. Pak. Kita cari tahu. Kalau jawab hukum benar apa salah? Maaf, jawaban Anda salah. Benar apa salah? Salah. Salah, Pak. Salah, Pak. Ayo. Yang sanksinya rasa menyesal yang berkaitan dengan hati sanubari. Kan penyesalan itu ada di dalam hati. A, Pak. Kesusilaan. Kesusilaan ini adalah yang berkaitan dengan perilaku manusia yang sumbernya dari hati nurani. Ya, artinya apabila kalian melanggar, kalian akan merasa menyesal, ya. Dan sanksinya itu menyesal. Jawaban Anda benar. Nah, benar kan? 4 sekarang. Norma yang sanksinya dapat berupa cemooh dari orang lain atau dibicarakan dinamakan norma. Ayo. D, Pak. D. A. D, Pak. Hah? D. Kesopanan, Pak. D, Pak. D. Kebiasaan kesopanan. Kesopanan. Iya, Pak. Kita lihat. Jawaban Anda. Oke, betul ya. Kesopanan. Nomor 5. Kaidah atau norma yang jenis sanksinya berupa pengusiran dari kelompok lainnya. Kira-kira yang mana? Kata kuncinya berupa usiran dari kelompok. Kelompok apa ini? Kelompok. Pokoknya kelompok yang ada di masyarakat itu apa kira-kira? B, Pak. Adat atau kemasyarakatan. B, Pak. Adat atau kemasyarakatan. Jawaban Anda. Oke, betul. Ya. Nomor 6. Mana di antara kaidah hidup di bawah ini yang mempunyai sanksi paling tegas, baik di dunia maupun di akhirat? Agama. Agama. Nah, Agama, Pak. Agama. betul. Kata kuncinya apa? Dunia dan akhirat. Di sini yang berkaitan dengan Akhirat. dunia dan akhirat itu adalah keagamaan, ya. Jawaban Anda. Betul. benar. Nomor 7. Tujuan yang paling mendasar diciptakannya kaidah atau norma dalam masyarakat
kaidah untuk mewujudkan apa? Tujuan B, Pak. ketertiban. Oke, betul. Ya. Nomor 8. Sekarang nomor 8. Mana di antara perbuatan di bawah ini yang bisa dikategorikan bentuk pelanggaran terhadap keempat norma yang ada di masyarakat? Apa mencuri? Kira-kira yang mana? B, Pak. Hah? B. Memberi warisan. Mencuri, memfitnah, menghina, memberi warisan. Kata kuncinya yang mana? Dikategorikan pelanggaran terhadap keempat norma. Jadi semuanya melanggar keempat norma, termasuk norma agama, kesusilaan, hukum, dan kesopanan. Kira-kira yang mana nih pelanggaran? Mencuri. Mencuri, kita lihat. Oke, betul ya, mencuri. Nomor 9. Perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama karena orang banyak menyukai dan menganggap penting. Dan karenanya juga terus dipertahankan. Peraturan hukum tertulis, Pak. Adat istiadat. Peraturan Hukum tertulis, Pak. yang mana? A, Pak. Coba kita A, yang A. Jawaban Anda Salah. Yang A salah. C, Pak. C, Pak. Adat istiadat. Adat istiadat. Salah. Jawaban Anda salah. D, Pak. Yang benar adalah kebiasaan. Nah, ini kata kuncinya perbuatan yang selalu diulang-ulang. Yang selalu diulang-ulang itu adalah kebiasaan. Tuh, ya. Nomor terakhir 10. Aturan yang sudah menjadi tata kelakuan dalam masyarakat yang sifatnya kekal serta memiliki keterpaduan integritas yang tinggi dengan pola perilaku masyarakat. Yang mana aturannya kira-kira? A, Pak. Yang memiliki keterpaduan integritas yang tinggi. B. B, Pak. B. B. D. Kata kuncinya nih, aturan yang memiliki integritas yang tinggi. Yang selalu C, Pak. ditinggikan. Peraturan hukum tidak tertulis, Pak. Ini B. Iya Pak, yang B Pak. Iya, Pak. Yang B, Pak. Kita lihat jawaban yang B. Benar apa salah? Jawaban Anda salah. Salah. C, Pak. Yang benar. C, Pak. C. Kita lihat C. Benar. Oh, benar ya. Jadi yang benar adalah C. Apa tadi? Adat Ya. istiadat. Adat istiadat. Iya, betul. Adat istiadat. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silahkan anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Hah? Ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, simak pertanyaan dari Bapak ya. Tolong disimak, diperhatikan. Bapak akan share screen. Tugasnya nah, silakan kalian cari contoh berita ya. Silakan kalian cari berita dari surat kabar boleh, dari internet boleh yang mengenai pelanggaran terhadap norma agama, kesusilaan, kesopanan dan norma hukum. Ya. Nah, kemudian setelah kalian mendapatkan berita itu ya, kemudian kalian analisis, kamu catat kenapa itu penyebabnya bisa terjadi. Ya. Kenapa sih
penyebabnya. Kemudian kira-kira solusinya apa untuk mengatasinya? Ya. Paham? Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Ada yang mau bertanya? Silakan kamu cari berita, baik dari surat kabar atau dari internet, ya, yang berkaitan dengan pelanggaran norma keempat norma itu. Kemudian setelah kamu dapat, ditempel, Pak, pakai buku tulis, Pak. boleh, silakan. Boleh tulis, Kalau Pak. kalian sudah dapat beritanya, kalau sudah dapat beritanya, nanti kalian tulis, ya, kenapa itu bisa terjadi. Nah, kan? Penyebabnya tuh apa? Penyebab berita yang kamu tulis, kemudian solusinya kasih, ya, catat solusinya. Bisa dipahami? Kirimnya di mana, Pak? Ditulis di buku dulu, nanti Bapak akan buatkan folder dikumpulkan di GCR. Ya. Pak, saya mau nanya Pak, kalau diketik boleh nggak Pak? Boleh. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada yang mau tanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat siswa-siswi kelas 7C yang bisa hadir di pembelajaran PPKN melalui tatap maya, ya, meskipun masih sedikit yang hadir, ya, hanya 21 tadi, 20 orangan. Jumlah siswanya 40, ya. 36, Pak. 36, Pak. Ya, yang tidak hadir kan nanti ketahuan. Karena ini kan Bapak rekod, jadi ada buktinya. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat selalu untuk kita semuanya. Jangan sampai kendor belajarnya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Oh, untuk PTS, ya. Nanti untuk PTS Bapak akan kirimkan kisi-kisinya, ya. PTS-nya minggu depan. Baik, Pak. Soalnya Baik, bab Pak. 1 dan bab 2. Baik Pak. Soalnya di bab 1 dan bab 2. Nanti Bapak akan, ya. Pelajari bab 1 dan bab 2 untuk PTS. Sampai jumpa semuanya. Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.